Hari ini saya akan mempresentasikan hasil survei singkat saya mengenai bantuan dana operasional sekolah dalam materi pembelajaran kuliah konteks pendidikan nasional di Indonesia. Nah, hal-hal yang perlu kita ketahui dari bantuan dana operasional sekolah ini seperti apa sih pengertian dana operasional itu? Apa saja sih jenis-jenis dana operasional sekolah? Loh, tujuannya apa? Nah, manfaatnya dana BOS itu apa? Nah, yang selanjutnya itu hasil survei dan analisa. Nah, hasil survei ini saya ambil dari 8 sekolah dan 10 responden. Dan kesimpulan. Nah, hasil survei ini saya ambil baik itu dari sekolah swasta dan sekolah negeri. Nah, kita perlu ketahui bersama-sama dari pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Nah, lebih lanjut lagi dalam pasal 31 ayat 4 disebutkan nih, bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Nah, kita harus ngerti dulu nih, apa sih pengertian dana BOS itu? Nah, pengertian dana BOS adalah merupakan bentuk pendanaan yang diberikan Kemendikbud kepada sekolah. Program ini sudah ada dan dijalankan sejak tahun 2005. Nah, adapun jenis-jenis dari dana BOS itu seperti dana BOS reguler, dana BOS kinerja, dan dana BOS afirmasi. Nah, tujuan dari dana BOS itu secara umum yaitu bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Nah, secara khusus lagi, yang pertama itu membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD, SDLB, negeri dan SMP terbuka negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertarif internasional. Dan sekolah bertarif internasional atau SBI, sumbangan pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan atau pungutan tidak boleh berlebih. Nah, yang kedua itu membebaskan pungutan seluruh siswa miskin. Jadi pungutan di siswa miskin itu sudah ditiadakan lagi. Dalam bentuk apapun, baik di sekolah maupun di negeri maupun di swasta. Nah, yang terakhir itu meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Nah, terus apa sih manfaat BOS di sekolah? Nah, kali ini saya melakukan survei berdasarkan manfaat BOS di sekolah. Nah, kita bisa lihat bersama-sama manfaat BOS di sekolah atau dana BOS, dana operasional sekolah itu seperti penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langsung daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan, dan pembayaran honor. Nah, selanjutnya ini saya akan menampilkan hasil survei yang saya lakukan dengan sederhana dari 8 sekolah, baik itu swasta maupun itu negeri, berdasarkan dari 10 responden yang saya ambil. Yang pertama, hasil survei. Saya nanya, apakah sekolah tempat saudara mengajar menerima dana BOS atau tidak? Nah, 90% jawabannya ya, tetapi ada 1% yang menjawab tidak. Nah, ini unik karena saya membagikan kuesioner ini, ternyata ada yang mengisikan bukan BOS, tetapi dari
bantuan operasional pendidikan. Nah, ini yang berbeda. Kenapa dia jawab tidak? Karena BOS itu tuh khusus untuk SD dan SMA. Sedangkan bantuan operasional pendidikan itu khususnya untuk ke PAUD. Jadi anggap saja ini tuh sebenarnya 100% mereka menerima dana BOS. Nah, hasil survei yang saya gunakan, saya bilang tadi sebelumnya itu yang akan menjadikan saya gunakan, yaitu kita dapat melihat bahwa penerimaan peserta pengembangan perpustakaan itu di 5 jawabannya dari 10 responden. Yang kedua itu pengembangan perpustakaan juga 50%. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran, ini tuh kayak lebih ke ekstrakurikulernya itu paling dominan, yaitu 80%. Bisa dikatakan 8 dari 10 orang di sekolahnya paling banyak menggunakan dana BOS dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat itu pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran. Yang selanjutnya itu pelaksanaan administrasi kegiatan. Itu tuh mendapat 60%. Artinya 6 dari 10 orang memilih kalau di sekolah mereka menerapkan itu. Nah, 4, kita lihat di sana nih. 4 itu paling rendah itu pelaksanaan kegiatan asesmen dan pengembangan profesi guru. Kita bisa lihat kalau 4 dari 10 hanya 3 sekolah yang melaksanakan, yang menggunakan dana BOS ini dalam kebutuhan ini. Sedangkan yang paling tinggi itu adalah lebih banyak ke ekstrakurikuler dan pembangunan. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya saya nanyakan, apakah sekolah Anda mengajar sudah bersikap transparan dalam mengelola dana BOS? Nah, di sini ada 9 orang menjawab dan hasilnya 77,8% menjawab ya. Artinya di sekolah mereka sudah bersikap transparan terhadap dana BOS. Dan 11,1% menjawab tidak. Dan 11,1% menjawab mungkin di sekolahku nggak terlalu transparan, kalau tidak di sekolahku nggak transparan. Nah, alasannya, di samping saya kasih kuesioner ini, saya minta alasannya apa. Nah, adapun alasannya itu adanya laporan penyusupan RAPS, rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah, disusun bersama-sama dan melihat pengeluaran yang ada. Jadi mereka udah rancangkan nih, dana BOS itu untuk apa, melalui dari RAPS. Yang kedua, karena sudah ada bagian yang mengelola. Dan yang tidak pernah ini, yang tidak terlihat ini, dia jawab, tidak pernah terlihat. Nah, selanjutnya, karena sesuai dengan sasaran yang ada. Jadi dana BOS itu tuh sesuai dengan kebutuhan yang kebutuhan yang ada di sekolah itu. Selanjutnya, mungkin hanya administrasi sekolah yang berperan pada bagian tersebut. Selanjutnya, karena organisasi yang ditempati banyak orang memiliki macam-macam pemikiran, sehingga semua dana yang masuk dan keluar atau semua dana harus dikelola dengan baik dan transparan. Nah, di sini kita lihat nih bersama. Kalau banyak banget yang harus diisi. Jadi dana BOS itu digunain bersama-sama, dirancangkan bersama-sama. Dan yang terakhir selanjutnya itu tidak menerima BOS karena dia menerima BOP, dana operasional pendidikan itu di PAUD. Dan yang selanjutnya, semua laporan diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan, baik yayasan, guru, komite, orang tua. Terlebih pemerintah dalam hal ini sebagai pengawas. Yang terakhir itu disampaikan setiap rapat sekolah. Ini sangat menarik bagi saya karena dikasih tahu loh, ini loh, uang dana kita habis ke sini. Uang dana kita ini butuhnya ke sini. Nah, yang selanjutnya. Nah, menurut Anda, apakah penggunaan dana BOS sudah tepat sasaran di sekolah tempat Anda mengajar? Nah, 88,9% menjawab ya, tetapi 11,1% menjawab mungkin. Nah, alasannya, saya juga nanya alasannya. Karena sudah terprogram, sehingga dana yang ada digunakan sesuai teknis dan program yang ada. Nah, selanjutnya itu kita lihat nih, karena dana BOS dipakai nih sesuai maksud dan tujuan
ya sudah ada. Terus yang butuh dana bantuan ini saya tidak tahu siapa. Yang selanjutnya itu karena pengelolaan dana BOS sangat transparan. Selanjutnya karena fasilitas sekolah memadai. Karena kita lihat tadi kan begitu banyak kegunaan dana BOS di sekolah. Terus karena dana sudah dialokasikan untuk kegiatan siswa dan dana BOS memang harus digunakan untuk kepentingan siswa, baik dalam kegiatan belajar, mengajar, dan kegiatan ekstrakurikuler dan administrasi siswa. Itu seperti beasiswa kepada siswa. Terus yang selanjutnya tidak menerima ini yang tadi ya, yang BOB, yang guru PAUD. Selanjutnya pengelolaan dana sudah cukup baik pada tiap pos, namun memang ada beberapa keterbatasan terkait aturan-aturan yang diberikan pemerintah dalam pengaturan dan pengajuan dana. Nah, yang terakhir, penggunaan dana sesuai dengan RAKS. Itu tuh yang mereka yang susun-susun ini loh. Ini loh sekolah kita butuh dana ini untuk ini. Nah, selanjutnya. Terus aku tanya nih, bagaimana sih dampak positif dari penggunaan dana BOS di sekolah Anda? Nah, mereka jawab gini. Yang pertama itu siswa dapat mendapatkan fasilitas yang lebih serta banyak kegiatan yang dibiayai oleh dana BOS. Kita bisa lihat dong tadi, mereka jawabnya kalau ekstrakurikuler adalah yang nomor 1. 8 dari 10 orang menjawab ekstrakurikuler adalah yang paling banyak untuk dipergunakan dalam dana BOS. Yang kedua itu sekolah makin maju. Dampak positifnya agar sekolah dapat melaksanakan kegiatan belajar yang lebih baik. Selanjutnya, fasilitas sekolah dan proses mengajar dapat berjalan dengan baik. Semua kegiatan dapat berjalan dengan maksimal. Sarana dan prasarana lebih baik. Nah, ini ada sedikit lebih menarik. Di sekolah kami bukan menerima BOS, ini yang tadi, namun BOP, Bantuan Operasional Pendidikan. Namun semua dana yang diterima tetap sama digunakan untuk peningkatan kualitas sekolah dan penyelenggaranya, termasuk guru dan siswa. Melalui BOP, guru ada sarana untuk mengembangkan kemampuan karena ada alokasi biaya untuk pelatihan dan pembinaan. Sedangkan siswa berkembang dalam hal sarana dan fasilitas sekolah. Sehingga ini akan meningkatkan semangat dan dukungan dalam pemenuhan penyelenggaraan belajar yang baik dan berkualitas. Nah, yang terakhir itu proses belajar mengajar menjadi lancar. Nah, hasil survei selanjutnya itu gimana sih dampak negatif dari penggunaan BOS di sekolah Anda? Ada jawabnya tidak ada, sebenarnya tidak terlalu berdampak, tetapi mungkin pelaporan pembelajaran di sekolah menjadi sangat ribet. Nah, kita bisa lihat di sini yang diperlukan belum tercukupi. Bertambahnya beban guru, terutama bendahara BOS karena tidak hanya mengajar, dia juga harus membuat laporan yang begitu rumit. Dananya tidak transparan, membuat beberapa pihak mungkin bisa saja menyelewengkannya. Saya rasa tidak tahu, sejauh ini belum ditemukan di BOP. Baru yang terakhir itu tidak ada dampak negatif. Nah, terus saya tanya, hal apa yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan dana BOS di sekolah Anda? Nah, yang perlu ditingkatkan itu perlu ditingkatkan untuk membantu siswa, tidak hanya untuk fasilitas sekolah. Transparan dan terbuka. Pembuatan laporan jangan terlalu ribet dan agar dipermudah. Yang lebih transparan supaya semua pihak lebih mengetahui dana tersebut tepat sasaran atau tidak. Pengalokasian dana dan prestasi pada tiap pos agar perlu dipelajari lagi. Kinerja dan mekanisme kerjasama dengan Diknas, pemerintah juga perlu dipelajari kembali. Nah, dari hasil survei saya itu, saya memberikan kesimpulan bahwa penggunaan dana BOS melibatkan guru. Kita bisa lihat itu guru ada hasil rapat, diomongin bareng-bareng rencananya. Penggunaan dana BOS melibatkan guru sehingga memberikan dampak positif terhadap keefektivitasan RAPS di sekolah. Yang kedua itu penggunaan dana BOS rata-rata diketahui bersama, baik Kepsek, guru, dan pihak yang terlibat dalam RAPS. Selanjutnya, penggunaan dana BOS yang transparan, sasaran dana BOS tepat sasaran. Nah, di samping